Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia supranatural dan spiritual menurut opini serta pengalaman saya sendiri. Sehingga itu nantinya kalau ada yang nggak sepaham ataupun kayaknya enggak berkenan, ya mohon maafnya. Oke, begitu saja. Dan inilah bahasanya tentang resiko-resiko mengadopsi ataupun memelihara sebuah boneka arwah alias spirit doll. Resiko-resiko yang ada ketika Anda itu memiliki sebuah boneka arwah. Boneka arwah itu apa sih? Boneka arwah itu adalah sebuah boneka yang ditirakati, mantra-mantrai, doa-doai, bakar-bakari semacam hiu, kemenyan, dupa, apalah itu namanya, untuk agar ada sosok makhluk gaib itu masuk dalam sebuah boneka sehingga itu akan jadi boneka arwah. Seperti itu. Apakah itu hanya akan ada di dalam bonekanya? Tentu saja enggak akan bisa selalu seperti itu. Boneka arwah itu biasanya ada 3 jenis, yaitu yang nomor 1 adalah ketika ada sebuah arwah itu beneran masuk dalam bonekanya. Itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 itu adalah ketika ada sosok arwah itu hanya akan ada di sekitar bonekanya, menunggu bonekanya tersebut. Itu juga bisa jadi boneka arwah dalam tingkatan yang lebih rendah. Terusnya yang nomor 3 adalah ketika ada seseorang itu menganggap ia itu punya boneka arwah, padahal itu hanyalah boneka biasa, tapi ya dia hanya berilusi, berimajinasi bahwa ada sosok gaib dalam bonekanya. Itu yang nomor 3 alias yang paling banyak akan bisa ditemui akhir-akhir ini, karena sekarang baru ngetren banget tentang boneka arwah. Selanjutnya itu adalah konon katanya boneka arwah itu isinya itu anak-anak kecil, anak-anak yang mereka mati dari bayi. Mitosnya itu adalah ilmu untuk bisa mengikat arwah dari anak kecil yang meninggal untuk bisa masuk dalam sebuah media, yaitu boneka. Apakah memang seperti itu? Tentu saja menurut saya sendiri itu enggak akan bisa selalu itu sosok makhluk gaib yang wujudnya anak kecil. Bisa jadi itu wujudnya wewe, kuntilanak, genderuwo, ataupun apa saja yang bisa untuk datang serta memanipulasi pandangan dari seseorang ketika ritual untuk masukin arwah dalam bonekanya tersebut. Tujuannya itu apa sih? Orang-orang itu punya boneka arwah. Tujuannya itu macam-macam. Nomor 1 adalah untuk mengatasi masalah kejiwaan. Misalkan ia itu sudah pernah hampir punya bayi, lalu ternyata bayinya meninggal, maka ia itu mengalami trauma, jadinya dia hanya adopsi boneka arwah tersebut. Terusnya yang nomor 2 itu adalah untuk hal-hal supranatural, misalkan untuk pagar gaib, untuk masalah rezeki. Banyak banget jenis-jenis kebutuhan dalam dunia supranatural. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah karena dia
ikut-ikutan tren padahal dia enggak tahu fungsi dari boneka arwah yang ia miliki. Boneka arwah itu apakah punya benar-benar kekuatan supranatural, kekuatan gaib? Tentu saja itu bisa terjadi kalau itu memang benar-benar ada sebuah arwah ataupun jin yang dia masuk ataupun menunggui boneka tersebut. Itu nanti akan bisa jadi punya daya supranatural alias daya gaib. Selanjutnya itu akan juga bisa terjadi karena mantra-mantra ataupun doa-doa tertentu ketika ada seorang praktisi membuat sebuah boneka arwah. Seperti itu bisa saja terjadi, tapi ya dunia supranatural itu banyak banget hal yang bisa saja buat orang jadi masuk dalam cengkraman praktisi-praktisi palsu. Seperti itu banyak, maka hati-hati ketika Anda mulai masuk dalam dunia supranatural tapi enggak punya pengalaman sebelumnya. Resiko-resiko dari orang punya boneka gaib tapi dia nggak kuat secara fisik dan secara mental, tentu yang nomor satu, bertemu sosok-sosok gaib dalam mimpinya. Tentu saja sosoknya itu biasanya akan jadi seperti sosok anak-anak penunggu dari bonekanya, lalu ia akan minta hal-hal lainnya, minta hal-hal yang misalkan sesaji-sesaji khusus. Terus itu ia juga akan minta nama yang khusus, hal-hal yang itu akan jadi lama-lama semakin besar dan semakin sulit untuk dituruti. Selanjutnya yang nomor 2 adalah rumahnya akan jadi banyak makhluk gaib yang datang dan pergi karena tertarik penunggu boneka arwah tersebut. Nanti itu akan jadi semacam kayak pemanggil. Lama-lama itu akan jadi membuat orangnya mudah marah, mudah untuk merasakan dingin menggigil, serta dia itu akan jadi merasa mendengarkan suara-suara yang tidak jelas, serta melihat sosok-sosok yang hanya sekelebat pada jam-jam tertentu. Seperti itu. Terusnya yang nomor 3 itu jadinya buat manusianya kayaknya rezekinya cepet banget datangnya, tapi dia juga jadi boros tanpa bisa dikendalikan. Nantinya lama-lama ekonominya juga akan turun dan turun terus tanpa bisa dikembalikan ketika ia masih ngotot untuk miara sebuah boneka gaib, namun manusianya nggak kuat ataupun itu ternyata adalah sosok gaib yang jahat menunggu dalam boneka tersebut. Bisakah sebuah boneka biasa jadi boneka arwah tanpa harus kita mantrai, doai, ataupun tanpa harus kita kasih banyak hal-hal khusus, misalkan sajen-sajen khusus dan semacamnya? Tentu saja itu bisa saja terjadi kalau Anda juga mengkultuskan boneka tersebut dengan sepenuh hati. Boneka arwah itu enggak harus ada arwah anak kecil masuk di dalam sebuah boneka. Bisa saja itu adalah sosok-sosok yang jahat, misal genderuwo, hantu pocong, wewe gombel, kuntilanak. Itu bisa saja terjadi karena ini alam gaib. Ilmu supranatural itu banyak banget resikonya kalau Anda tidak tahu secara benar-benar.